Bunda kalau punya masalah yang diingat Allahnya atau masalahnya? Ini yang membuat bunda tidak bahagia, karena fokusnya bukan Allah, tapi fokusnya sesuatu selain Allah. Untuk jiwa yang bersedih, bahagiakan hatimu besti. Terlalu sayang hidupmu dihabiskan dengan air mata kesedihan. Betul? Aa, gimana cara terbaik agar kita bahagia? Tulis 4T cara terbaik agar kita bahagia. Ada berapa? 4T. 4T. Di dewelah tulis nak. 4T agar kita bahagia. 1, 2, 3, 4. Gitu. Yang pertama, kalau kita mau bahagia, Al-Quran mengajarkan kepada kita sikapnya adalah tazakkur. Apa namanya? Tazakkur. Tazakkur. Apa artinya tazakkur itu? Artinya perbanyak berzikir kepada Allah. Zikir itu maknanya ada 3. Setidaknya ada 3. 1, zikir itu artinya mengingat Allah. 1 apa? Mengingat Allah. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut Allah. Apa artinya? Menyebut Allah. Dan yang ketiga, zikir itu artinya mendekat kepada Allah. Ada berapa artinya? 3. 1, mengingat Allah. 2, menyebut Allah. 3, mendekat kepada Allah. Bunda, ini kunci bahagia pertama. Buka surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 atau surat ke-40 ayat ke-13. Surat apa? Al-Mu'min, dalam sebagian mushaf surat Ghafir ayat 2 eta nami surat nate. Surat apa? Nah, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat berapa tadi? 13. Perhatikan dengan iman, hayati, pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikum ayatihi. Dialah Allah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqan. Dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dan tidak lain yang akan mendapatkan pelajaran itu hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ada kalimat yatadzakkar, ada gak? Tadzakkur. Orang yang ingat kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah, orang yang akan mendapatkan pelajaran dari setiap kejadian yang dia dapatkan. Sekarang Ahilman tanya, Bunda sayang kalau ada orang yang nyakitin kita, yang diingat orang yang nyakitin kitanya atau Allahnya? Saya ulangi ya. Bunda kalau ada orang yang nyakitin, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Bunda kalau punya masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Ini yang membuat bunda tidak bahagia, karena fokusnya bukan Allah, tapi fokusnya sesuatu selain Allah. Bunda di rumah tangga diuji sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Apa yang bunda ingat tentang suami teh? Ya Allah. Nyebut sih nama Allah mah. Ya Allah. Nah menikir-kir tuh ya Allah. Iya Allah nama disebat, iya Allahnya mah disebut, tapi saat nyebut nama Allah tapi mengeluhkan tentang takdir suami kita. Betul?
Padahal mohon maaf, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini melainkan izin siapa? Daun yang jatuh dari pohon pun diizinkan oleh siapa? Angin yang berhembus di pagi hari pun diizinkan oleh siapa? Apalagi suami bunda anu segede alaihim eta. Pasti suami bunda hadir dalam hidup juga diizinkan sama siapa? Pertanyaannya, kalau Allah yang sudah mengizinkan, apakah ada yang tidak baik dari Allah? Tidak. Semua yang Allah kasih pasti baik. Yang tidak baik mah cara pandang kita dengan sesuatu itu. Nah kita bisa mikir begitu karena kita kurang zikir ke Allah. Betul? Maka yang pertama bunda, untuk semua kejadian ingatnya Allah. Dan kalau ingatnya Allah, semua akan baik-baik saja. Jelas atau tidak? Bunda diuji sama suami. Kalau mikirnya suami capek, nah hanya suami teh menikia-kia teuing. Apa enggak ketukar sama suaminya Ceida ieu teh kitu. Da suami Ceida meni asa soleh, meni asa bager. Bunda kalau mikirnya suami, pasti yang dipikir semua kesedihan dengan suami, betul? Ustadz, saya mah udah nikah 20 tahun, asa belum pernah bahagia sama suami teh. Sok Ahilman mau tanya, eta teh salah apa benar? Nggak mungkin bunda nggak bahagia 20 tahun. Pasti ayalah bahagia nama. Ahilman teh tanya, emang kumaha gitu bunda teh bahagiana? Tetangga lain mah jalan-jalan ke taman safari, ke taman Ancol. Saya bilang, ari bunda sing syukur, bunda diajak jalan-jalan ke taman coret-coret. Itu juga udah alhamdulillah. Kalau bunda, catat ya, bunda teteh sayang, kalau bunda melihat sisi keburukan suami, pasti bunda akan kehilangan kebaikan Allah dari suami tuh. Jadi kalau bunda ditanya, nanya, saya lihat suami meni geuleuh gitunya. Nanya lihat suami teh meni asa kurang wae, karena bunda melihat kekurangannya sehingga Allah tutup semua kebaikan Allah kepada suami bunda. Betul tidak? Sok Ahilman buktikan. Bunda Ahilman tanya, bunda sayang, teteh sayang, boleh ya tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti bunda teh mikir naonnya. Naon asal. Tapi lamun ganti pertanyaannya, bunda sayang, teteh sayang, coba tulis 5 kekurangan suami. Pasti bunda akan bilang, kalau 10 boleh enggak? Kenapa kelebihan suami itu seakan-akan hilang? Karena selama ini pandangan kita tidak menggunakan pandangan cahayanya Allah melihat kebaikan suami. Betul? Lupa yang suami teh ditakdirkan sama siapa? Jadi bunda nyalahin suami, nyalahin diri bunda, nyalahin semuanya. Coba dulu teh ya, saya teh nikah sama yang calon polisi itu. Mual kieu hirup teh mual. Jadi semua disalahkan pada kehendak Allah, padahal semua yang Allah kasih pasti baik. Pentingnya zikir. Ingat, pokoknya ingatnya Allah. Izin, barangkali ada adik-adik saya di sini yang ditinggal sama orang yang kita sayang. Ada nggak? Coba yang belum nikah angkat tangan boleh? Alhamdulillah. Mana tadi teh? Oh itu. Mungkin ya, kan kita nggak tahu ya. Ada di antara teman-teman saya, adik-adik saya yang mungkin pernah punya perasaan sama seseorang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tuh pergi ninggalin kita. Sedih nggak? Sakit nggak? Padahal kita tuh berharap banyak tentang masa depan dengan dia gitu. Iya,
Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sampai pada titik bunda, teteh sayang, adik-adik saya ngerasa sekecewa itu dalam hidup. Pernah? Ustadz, waktu dia pergi ninggalin saya kecewa, berat banget. Tapi saya lebih berat ketika dia datang lagi ke hidup saya. Bukannya nggak sayang, tapi rasanya waktu tak berpihak untuk kita semua. Jadinya kesel. Semenjak saya putus sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Cek saya teh naon urusan jeung dahar. Iya, karena semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat ayam goreng inget dia. Lihat ayam pop di semua makan padang inget dia. Jadi inget semuanya. Lihat kobokan inget dia ada dahar pakai kobokan. Saya teh semenjak putus sama dia teh jadi nggak bisa tahu jalan pulang. Kenapa memangnya? Iya, karena semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Semua sudut kota Bogor ada wajahnya. Udahlah, jangan menyakiti hatimu dengan satu kejadian yang menyakitkanmu, betul? Nah, orang begitu kenapa? Karena kurang zikir ke Allah, lupa sama Allah. Kalau orang yang zikirnya kuat, ketika ada yang menyedihkan meninggalkan dia akan bilang begini, oke, orang itu pergi ninggalin saya, nggak apa-apa, karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan saya. Nah, bab itu tuh kan hese kan, untuk sampai pada level itu susah kan. Maka kalimatnya tadzakkur, zikir yang terus menerus, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Berzikir mengingat Allah, berzikir menyebut Allah, 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 Allah. Yang keluar bukan kancing coplok, bukan. Yang keluar bukan kebun binatang, bukan. Bukan, yang keluar pasti kalimatnya Allah, karena terbiasa ingat siapa? Dikasih nikmat, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Dikasih ujian musibah, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat yang mempesona, kalimatnya Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. Ketika berjanji, bisa nggak bunda begitu? Tuh. Mau nggak bunda begitu? Bismillah, insya Allah. Masih semua jawaban insya Allah pokoknya mah. Ayo, yang keras jawabannya. Dikasih nikmat, kalimatnya apa? Dikasih ujian, inna. Melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat salah, berjanji, melihat ahilman, jawabannya astagfirullah. Gitu. Apa kalimatnya? Ya, jangan astagfirullah ya. Menyebut nama. Nah, yang ketiga mendekat ke Allah. Kalau mau bahagia deketin Allah. Tulis 4 cara mendekat ke Allah agar membahagiakan hati. 1, cara mendekat ke Allah agar membahagiakan hati. 1, sholat. 1 apa? Sholat.
Ibu kalau lagi punya masalah seberat apapun, sok ambil air wudhu, bentangkan sajadah, terus ngapain? Lain sare sholat, sambil wudhu bentangkan sare sholat, sholat lah bu, sholat minimal 2 rakaat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah tuh 2 3. Sholat tidak ada satu masalah pun yang berat pasti akan selesai dengan apa? Sholat. Kalau lagi ngerasa banyak masalah, banyak persoalan, di bawah sholat aja, di bawah sholat. Kalau laki-laki pesan Hilman ke masjid. Bunda kalau punya suami, punya anak laki-laki, ya suruh ke masjid. Laki-laki yang menjaga hubungannya dengan masjid, maka Allah akan muliakan hidupnya. Karena masjid itu sumber kemuliaan, sumber rahmat Allah. Kalau kita lagi nggak bisa tidur di rumah, ke masjid weh. Maksudnya tidak bisa tidur teh banyak masalah lain, tuh bisa sare lainnya. Karena di masjid mah yang lihat sesusah-susahnya tidur sare di masjid mah ketika Jumatan ya gitu. Jadi yang pertama apa? Sholat. Yang kedua datang ke majelis ilmu. Bunda datang ke majelis ilmu yang rajin ya. Taklim. Sok kalau bunda pas dan cocoknya sama Ustadz A, sok tenan naon. Tapi jangan merendahkan Ustadz yang lain. Ya, ulah dibanding-bandingkan ustad teh. Mah kadang-kadang rek ngaji ngomongkan ustadna aya nu kitu teh. Ditanya sama temannya teh, "Ece ari kamari ece teu ngaji naha ka mana?" "Ah teu da ustad teu ngeunaheun kamari mah teu ngaji urang." "Oh, ngaji acan geus ngahina ustad." Pabelit ieu mah rek ngaji teh. Ulah dibandingkan dan masing-masing juga ada apa? Ada cirinya, ada karakternya, betul? Kalau senang ikutin, ya kalau nggak senang ya jangan dihina. Iya marek ngaji, pulang ngaji teh diomongkeun ustad teh. Orang mah kaduhung ngaji teh ka dieu. Naon? Ah tidak ustad meni serius gitu sih ngaji teh urang bade. Ulah boda masing-masing ge aya apa? Ada cirinya, ada karakternya, betul? Kalau senang ikutin, ajak yang lain biar kita bisa mendapatkan kebaikan, betul? Selama guru kita mengajak kepada kebaikan, jelas ayat Quran hadisnya, mengajarkan kelembutan hati, kebaikan dalam hidup, akhlaknya makin indah, ikutin ya. Jangan sampai merusak pahala ngaji kita gara-gara bunda ngomongin ustadznya. Karena di antara keberkahan ilmu itu bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu juga ada pada ustadznya, gurunya. Maka ada satu doa yang para sahabat sering baca tuh. Sok tulis doanya. Jadi kalau bunda belajar ya sama ustadz siapapun, sama guru siapapun, baca doa ini. Ayo, Hilman sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku, dan berikanlah berkah untukku dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. 2 mintanya. Tah, iya sama ya. Iya minta gurunya susah kieu mah jeneng kurang. Yok, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku dan berikanlah berkah untukku dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. Jelas? Satu, minta aib gurunya ditutup, karena setiap guru pasti punya aib masing-masing, betul? Dan kita tuh jangan suka nyari-nyari aib guru-guru kita. Apal tuh si Ustadz Hilman teh? Apa? Nggak usah.
Bunda ngaji jeung AA berkali-kali beak tah ilmuna gara-gara ngomongkeun eta. Udah lamun aya nu ngajak ngomongkeun ustad apal teu apal geus we ulah diteruskeun. Lamun ibu henteu emang kumaha jadi panjang geus betere apal teu apal ngeundan. Satu, minta aib guru kita ditutup. Yang kedua, minta berkah. Betul? Agar ilmu dari guruku itu bisa sampai kepadaku, diamalkan. Makanya mohon maaf Bunda, kadang-kadang ilmunya gak jauh-jauh itu-itu aja, tapi ngerasa heehnya iya juga ya, kembali lagi ya, diingetin lagi ya, diamalin lagi ya. Itu yang bermanfaat dalam hidup kita. Matakna sok mendekat ke Allah dengan cara majlis ilmu. Kalau Bunda sudah punya majlis seperti ini, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Setuju? Siap? Dan ingat, jangan jadikan majlis ilmu sebagai majlis untuk menggerutu, jangan. Berapa banyak di antara Bunda ngaji tiap hari, ilmunya tenambah, saragam nambah. Kitu cenahnya. Heuhnya saragam asa numpuk wae ieu teh. Are ilmu teu nambah-nambah tah eta mah dievaluasi tah. Asakinah tah seragam loba tah. Ya evaluasi diri, muhasabah. Ya. Nah, ini sekaligus nanti asakinah di luar jualan kerudung, beli kerudungnya tuh ada. Maksudnya kumaha Ustad? Ieu teh kan membahagiakan hati, betul enggak? Boleh nggak saya gonta-ganti seragam? Boleh. Tapi bertambahnya seragam harus berbanding lurus dengan bertambahnya ilmu. Setuju tidak? Bertambahnya ilmu, bertambahnya manfaat, bertambahnya semangat. Ibu boleh nggak punya seragam baru? Boleh kalau tambah semangat. Kan ayahnya anu semangat gara-gara seragam baru. Ayah tuh. Iya. Ada tidak? Kadang sok nanya, DC na naon? Ayah kan? Jadi kalau datang ke majelis tertentu ditanya, engke pakai baju warna naon kan? Tapi mohon maaf, kita yang diizinkan Allah punya rezeki, sok. Betul? Yang tidak jangan insecure. Jangan naonnya, jangan rendah diri. Iya mah aya Bu, jamaah semuanya berum kabeh. Aya jamaah ya hejo sorangan. Udah sampai masjid nggak jadi ngaji, gara-gara yang lain pakainya baju warna merah. Pas mau asup, saya mah tuh jadi ngaji, naon merah semua nak, tuh nyambung cina, tuh naon. Ndak iya mah cara kita membahagiakan hati, betul tidak? Untuk menyemangati sesuatu. Makanya boleh Bunda, kalau ada sesuatu yang mau diambil rezekinya, boleh silahkan. Majlis talim ini seragamnya ini sok beli pakai ente beli tenan naon, yang penting bayarnya. Jangan sampai, karena ada Bun izin ini mah orang belum lunas cicilan seragam tuh jadi ngaji ayah. Seragam nang geus dipake acan dibayar cenah teu jadi ngaji ulah. Ieu mah bumbu aja, bumbu. Betul? Ayo, 1 salat, 2 hadir di majelis ilmu ta'lim. Nah, yang ketiga, cara mendekat ke Allahnya gimana? Baca Al-Qur'an. Apa? Baca Al-Qur'an. Maka alhamdulillah Bunda sayang, terima kasih ya yang sudah ikut kelas tahsin di As-Sakinah. Coba ngacung yang ikut kelas tahsin di As-Sakinah ada? Alhamdulillah. Yang belum ikut mana? Oh banyak. Ikutan Bunda sok ya, ikutan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sebentar lagi As-Sakinah ada ruko yang kedua yang lebih besar untuk menampung, karena sekarang udah 500 orang yang belajar tahsin dengan kita, dari mulai belajar abatasa dan segala macam. Nanti Bunda ikutan ya. Kalau Bunda nggak bisa menghafal Quran, minimal Bunda jadi orang yang mendukung orang yang menghafal Quran. Kalau Bunda bacaan Qurannya masih balelol gitu, minimal Bunda mendukung orang-orang yang belajar Al-Quran. Mau atau tidak?
Karena setiap rumah itu dipakai, setiap tempat itu dipakai, dan bunda ikutan di situ, maka bunda mendapatkan pahala yang sama ketika orang membaca Al-Quran di tempat itu. Mau ikutan atau tidak? Sok, kalau waktunya ada ikutan tahsinnya, kalau nggak ada, saya mau waktunya susah, saya mau ikutan nyumbangnya aja. Berapa rukonya, listriknya berapa tiap bulan, pakai AC nggak? Pakai, kalau pakai dari saya AC-nya, pakai karpet nggak? Dari saya karpetnya. Sok, jangan takut dengan urusan itu, karena di situ Allah akan bahagiakan kita. Betul? 3, baca Al-Quran. Dan yang keempat, cara mendekat ke Allahnya gimana? Berteman dengan teman-teman yang soleh. 4 ya. 1, sholat. 2, hadir di majlis ilmu. 3, baca Al-Quran. 4, berteman dengan teman yang soleh. Bunda, cari teman yang soleh, cari teman yang baik. Kalau belum dapat, dapetin. Kalau udah dapat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Hesek nyari teman yang baik ya teh. Betul? Bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Bahkan kata Amah, bunda di usia bunda sekarang, biasanya makin bunda berumur teh makin dikit temannya. Betul nggak? Ketika bunda ditanya, nah bun, ini sedikit banget teman teh. Iya, nggak mau banyak drama aja dalam hidup. Liar tuh banyak teman teh. Teliar, lamun temanna soleh, lamun temanna baik. Betul? Nu liar mah keur maloba, kabeh pabelit teman teh. Nu hiji ngagibah, nu hiji fitnah, nu hiji kompor, beledug pokoknya mah pabelit. Tinggalkan orang-orang yang menyakitimu. Setuju? Jauhi orang-orang yang menyakitimu. Setuju? Menyakitimu karena membuatmu jauh dari Allah, menyakitimu karena kamu punya hati sempit terus sama Allah. Makanya cari yang vibes-nya tuh positif. Yang ketemu orang teh meni senang gitu, somea, bahagia. Kan aya kitu aya teh. Yang lihat wajah teh meni geus terpancar teh kebahagiaan teh. Bahagia. Tapi aya teman anu ningali banget na oge liur aya tuh gitu. Baru ketemu dia aja meni asal loba masalah aya tuh gitu. Dan bunda mohon maaf, bunda ketemu sama orang yang banyak masalah, cerita masalah, kita nggak punya masalah, dia punya masalah, ngomongin masalah, orang kabawa masalah. Liar tuh. Setiap ketemu teh meni aya we nu dicurhatkeun teh. Ece iraha ngaji deui. Emang rek naon ce? Ece aya gosip anyar hayang. Aya teh teman kitu aya teh. Aya ada setiap ketemu dia temani aya nu piga-piga baheun teh. Kita teh kadang-kadang nggak mau gibahnya punya, tapi kalau ada teman yang gibah tahu ke bawah nggak? Ke bawah nggak? Kita teh udah nutup telinga tapi dah resep gitu. Dengekeun deui. Ibu teh geus ceu atuh ulang ngagibah wae. Apal gibah teh dosa besar? Dosa tidak? Kecil apa besar? Nah atuh meni resep ngagibah teh. Atuh da kumaha atuh lamun teu ikutan nanti tidak tahu trending top sedang dibicarakan. Ama ya bun, kalau ada yang begitu suka menghindar wae da teu kuat bun. Memang bawaannya hayang ikutan wae nya. Sok da eta nu seri mah alaman sorangan pasti gitu. Sok bunda ketemu teman bawain ngomongin orang ke bawah nggak kita? Walaupun kita cuma diem, cicing kieu, nggak mau denger, tapi kedengeran nggak? Eta teh si ibu eta teh suamina teh eta loh. Ibu teh geus mual cicing kieu. Tapi di asal resep itu pembicaraan teh. Ujungnya ibu teh nimpalin, betul nggak? Cik ibu teh henteu kitu. Eta mah lebih mending. Si ibu iya mah lebih karunya coba sih cerita
dan gak ada habisnya. Kenapa gibah itu dosa besar dan disebut seperti memakan bangkai saudaranya? Karena obrolannya tidak akan pernah berhenti. Betul? Bunda sayang, teteh sayang, hati-hati berteman dengan orang yang suka gibahin orang lain. Karena boleh jadi saat engkau tidak bersamanya, engkau yang akan diomongin di belakangnya. Betul atau tidak? Jadi bunda jangan merasa bangga ketika orang teh ngomongin orang lain. Boleh jadi orang itu ngomongin bunda di belakang bunda. Betul? Ini wajah-wajah gibah semua nih kelihatannya. Betul. Makanya berteman dengan teman yang baik, teman yang soleh. Setuju tidak? Siap tidak? Maka izin ya, boleh juga di majelis ilmu belajar ya, pelan-pelan belajar ya. Ulah suka ngomongin orang lain, kan kita masuk ke tekuatnya ngomongin batur wainya, tekuat. Kerdiuk tes set, naon we dipantau semua, diliatin. Ece naon, lihat itu baris depan itu hejo gitu. Hejo. Apa tuh eta teh naon hejo teh? Naon eta teh bendera partai dipake ka dia. Tuh udah aya we diomongkeun teh. Udah beres ngomongin yang depan, nyari yang belakang, yang samping, lihat wajah teh diliatin satu-satu. Ece tingalikeun naon? Eta bulu mata, meni ampun. Rek ngaji itu rek ngaji coba. Rek ngaji coba eta bulu mata rek ngaji. Gitu liatin. Udah beresin semua jamaah udah nggak kelihatan lagi kan. Ngomongin AA ustadznya. Itu si Ustadz Hilmannya. Kumaha kasepnya masyaallah. Kasep siapa mang kasepnya kermah kasepnya. Humoris alah sorana meni lembut gitu. Ngan hanyakal naon penek atau aya we diomongkan teh aya memangnya nggak tahu, juga tahu, nggak usah menyembunyikan gitu, juga tahu. Penek cek si bunda nu nggak bela di hati penek geda kena naon. Aya we diomongin teh. Aduh ya Allah ya Robbana. Ya Allah udah beres ngomongin yang lain, ngomongin agenda setelah ngaji. Aya ngaji can beres nggak ngomongin agenda setelah ngaji. Aya tuh gitu aya tuh. Ece nanti abis ngaji didinya aya bakso cilok. Ate masih ceramah di sini ya. Bunda udah ngomongin janjian abis ini mau kemana. Sok Ahilman tanya, Bunda sama suami izinnya mau ngapain? Pulangnya jam berapa? Pulangnya sore jam 4. Ngaji jam 11 selesai. Eta 5 jam lagi kemana cek? Teh kemana? Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Jeung AA ngaji 2 jam, ibu ngabaso jeung teman-teman 5 jam. Mana yang lebih berpengaruh? Yang 2 jamnya atau yang 5 jamnya? 2 jamnya ngomongin kebaikan, ke akhlak yang baik. Di luar keur ngabaso teh komo kan. Cunya nyadahar samutut ngomongkan batur gibah pabelit hirup teh. Ada yang begitu atau tidak? Ayo istighfar sama-sama. Tapi mohon maaf, ada yang begini, ngaji pagi siangnya ngaji, ada nggak? Sorenya ngaji, ada nggak? Ada, dan itu ada di antara kita.
Dari subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, penting ngaji. Beliau, wah luar biasa. Mana suami bunda? Itulah jadi ayo, cara mendekat ke Allahnya tuh, satu apa? Sholat. Dua, majlis ilmu. Tiga, baca Quran. Empat, berteman dengan teman yang soleh. Bunda, jangan banyak main yang gak jelas ya. Siap? Abis ngaji, kalau nggak ada yang penting-penting banget, pulang ke rumah ya. Iya. Ya, punya rumah kan. Yang pertama kalau mau bahagia, tadzakur. Apa artinya? Tadzakur, banyak berzikir kepada. Yang kedua, kalau mau bahagia, T-nya adalah tasyakur. Apa? Tasyakur. Tasyakur. Apa tasyakur itu? Bersyukur. Banyak apa? Bersyukur. Ibu jangan banyak ngeluh dalam hidup ya. Nikmat Allah dikit banyak, nikmat Allah kecil besar. Yang dikit itu bukan nikmatnya, yang dikit itu rasa syukurnya. Setuju? Yang kecil itu bukan rezekinya, tapi yang sempit itu hatinya. Maka banyakin bersyukur dalam hidup ya. Gimana caranya? 3 saja. 1, harus merasa cukup dengan pemberian Allah. Harus apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang Allah kasih sama kita cukup? Cukup. Namanya qanaah tadi. Sok merasa cukup. Ya Allah nuhun, ya Allah makasih, segini aja udah alhamdulillah. Nah itu, jangan sampai bunda merasa tidak cukup dalam hidup. Kadang yang bikin gak cukup bukan gak cukup, tapi bunda nyari yang banyak. Padahal yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup atuh ce. Makanya jadi banyak, itu nyambung. Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Hidup cukup nikmat atau tidak? Nikmat. Punya rumah cukup. Mau ganti kendaraan cukup. Mau berangkat umroh, bayar SPP anak sekolah, jalan-jalan ke Turki, cukup kan? Mau jalan-jalan ke taman coret-coret, cukup kan? Nikmat ya bu ya, ke taman coret-coret ya, sambil makan ada kan ya, bakso di situ ada kan ya, nikmat. Yang bikin nikmat bukan makannya apa, tapi dengan siapa kita makan. Iya, makanya bunda syukuri hari-hari bersama dengan yang kita cintai itu. Kalau lagi sama suami teh sok suami teh ku bunda teh di iya naon gitulah pokoknya mah. Ya. Kalau lagi sama suami teh pegangan tangan yang romantis bun. Kita bikin nges nyanyi wae ini langsung nyanyi teh meni cepet. Bahagiakan hati, syukur, harus merasa apa? Cukup. 2, jangan iri dengan milik orang lain. Jangan apa? Jangan iri dengan milik orang lain. Ibu jangan iri sama rezeki orang. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Yang bikin orang tidak bersyukur karena iri lihat orang lain. Dengki bawaannya, SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Demi Allah yang iri dengki gak akan bahagia. Karena setiap hari hanya melihat kesenangan orang dan benci dengan kesenangannya. Kalau orang senang, dia gak senang. Kalau orang sedih, dia iri dengki. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Dingin tetangga beli kulkas teh. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak. Karena melihat tetangganya beli mobil baru terus. Tetangganya masang parabola, dia minum Paramex.
Tetangganya beli iPhone Pro Max, dia minum Promah. Iri, dengki, nggak bahagia. Betul? Dan yang ketiga, belajar bersyukur. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-bandingkan. Orang tidak akan sampai pada level bersyukur kalau dia suka membandingkan dengan orang lain. Enggak bahagia. Enggak bahagia. Suami bunda sama AA sama apa beda? Kasepan saha. Suami bunda sama AA sama apa beda? Kasepan saha. Pasti kasepan suami bunda. Betul? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Bunda mau bilang AA menikah sep mual ngaruh ke ama. Da age pasti nggak mau sama bunda. Kalau mau nambah pasti milih-milih. Mual milih nukit. Iya mah heureuy. Jangan suka dibandingkan sama orang lain, capek. Betul tidak? Hidup kita sama orang sama atau beda? Jangan bunda anggap yang bahagia di orang akan bahagia di kita. Belum tentu. Bunda bilang enak kali ya kalau punya ini. Belum tentu. Bunda bilang enak punya mobil sendiri. Belum tentu. Mikirin servisnya. Betul? Mikirin ganti oli dan segala macamnya. Mikirin bensinnya. Mikirin parkirnya. Mikirin asuransinya. Mikirin pajaknya. Riete. Udah nikmati aja mobil yang gonta-ganti itu. Tidak harus punya mobil untuk naik mobil. Betul tidak? Setuju? Catat status hari Selasa itu besok. Tidak harus punya mobil untuk naik mobil. Setuju tidak? Syukuri apa yang ada hari ini. Mobil nggak punya pribadi, masih ada mobil yang lain. Betul? Nggak harus mikirin pajaknya, nggak harus mikirin asuransinya, nggak harus mikirin servisnya. Bunda bisa naik, disupirin, ada keneknya. Itulah namanya naon Pak? Oh, Pajero. Pajajajajal. Karunya gitu. Saya tidak bertanggung jawab dengan kalimat itu. Sian disomasi orang mah. Iya mah ada, iya mah iya KA eta. Mentang-mentang awal bela Pajero. Jadi mah ada geus apal dia orang. Jangan membandingkan dengan siapa? Orang lain. Pentingnya bersyukur, penting sekali. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 152. Coba. Surat apa? Al-Baqarah ayat 152. Sampai jam berapa ini kajiannya? Jam? Ate udah ceramah hampir sejam lebih ya. Kerasa atau tidak? Bosen enggak? Capek enggak? Yang capek sah. Ate baru nyampe dari Bandung jam 2 tadi, Bu. Masya Allah. Cek ibu teh, emang gue pikirin pokoknya mau ngaji, pokoknya kita mah ngaji. Urusan ada capek kayak pokoknya ngaji. Meni bunda meni tepak kakak teh. Surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 152. Perhatikan, ini nyambung sama yang pertama tadi itu caranya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun.
maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Perhatikan ya, kenapa di awal zikir dulu baru syukur? Karena orang yang zikir pasti syukur. Seseorang itu akan masuk pada level pandai bersyukur kalau dia orang yang ingat sama siapa? Allah. Maka nanti yang ketiga, kalau bunda mau bahagia, sebenarnya ini ayat selanjutnya dari sini. Namanya tasobbur. Apa? Tasobbur. Tasobbur. Artinya apa? Sabar. Artinya kalau mau bahagia harus apa? Ibu sing sabar dalam hidup. Karena manusia itu pasti akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Setuju nggak? Ada yang tidak mau punya masalah di sini? Nggak usah hidup. Karena ketika seseorang siap diuji, berarti dia juga siap dengan segala kehidupan yang dia jalani. Betul? Maka sikapnya apa? Sabar. Karena orang yang sabar yang akan mendapatkan kabar bahagia dari Allah. Coba dibuka ke bawahnya lagi 153-nya, sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan tuh, insyaallah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang. Lanjut lagi ke bawahnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Sebenarnya mereka hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Lanjut bawahnya 155. Walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian. Perhatikan, kenapa di situ kalimatnya na, kami. Kadang Allah dalam Al-Quran menggunakan kata aku, betul? Kadang Allah menggunakan kata kami, betul? Kenapa ada aku, kenapa ada kami? Kalau kalimatnya aku, berarti kejadiannya itu terjadi hak prerogatif Allah yang tidak melibatkan manusia. Tapi kalau kalimatnya kami, berarti sesuatu yang terjadi ditentukan oleh Allah plus disebabkan karena ulah perbuatan kita. Maka kalimatnya walanabluwannakum, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu. Berarti sayang, bunda, teteh, kalau kita diuji, hakikatnya ujian itu bukan semata-mata dari Allah, tapi juga diundang karena perbuatan kita sebagai manusia. Sampai sini jelas atau tidak? Apa yang akan Allah uji kepada kita? Ada 5. Minal khauf, manusia diuji dengan ketakutan. Ada di antara bunda yang takut, ada yang gelisah, ada yang kecewa, ada yang deg-degan, ada. Khauf, diuji ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan, urusan perut. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ada yang diuji dengan harta yang kurang. Wal anfusi, dan diuji dengan kegoncangan jiwa. Tubuhnya sakit, diuji oleh orang-orang sekelilingnya. Wassamarat, dan diuji dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Ternyata kata Allah, yang namanya ujian itu bukan hanya yang menyedihkan saja. Boleh jadi yang membahagiakan pun itu juga adalah ujian. Wa basyiris sabirin. Perhatikan, semua orang yang diuji, dia mendapatkan kabar gembira. As-sabirin, bagi orang yang, berarti orang yang sabar itu pasti bahagia. Orang yang tidak sabar tidak akan bahagia. Sabar. Apakah sabar ada batasnya? Apakah sabar ada batasnya? Sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita bersabar. Betul? Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya.
Maka orang yang bahagia, orang yang sabar, karena dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas. Dunia ini nggak lama bunda. Kalau bunda tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, jangan mengubur kebahagiaan akhirat bunda. Ustadz, saya mah akan bahagia kalau punya uang banyak. Belum tentu. Nggak apa-apa tidak punya uang banyak. Yang penting uang yang dikit itu menjadikan kita makin dekat sama Allah. Ustadz, saya mah nggak mungkin bahagia di akhirat. Kenapa? Atau tinggali suami saya gini gitu, Pak Bolit kio hidup lagi mual, mungkin saya mah bahagia. Shhh. Surga itu tidak ditentukan oleh suami bunda. Surga itu ditentukan oleh bunda sebagai pribadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bunda baik gara-gara suami baik, biasa atau tidak? Tapi bunda tetap baik dengan keadaan suami yang tidak baik, itu baru luar biasa. Maka yang sabar di rumah tangga bunda, yang sabar, syukur masih kena aya nu hayangan ka urang. Syukur masih ada yang menjadikan kita seorang istri. Betul? Dengan semua problemnya, dengan semua konfliknya, paham itu, paham itu. Tapi bunda percaya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka sabar. Ustadz, suami saya mah kumaha ieu teh nya tara salat. Kumaha atuh? Tara salat suami teh kumaha bunda? Cicing wae bunda teh. Cicing wae atuh kumaha bunda teh? Suami nggak sholat, bunda harus ngapain? Doain, ingetin, kasih tahu, betul? Doain, sok doa ke suami tara. Kumaha doana? Tuh udah, ima doa teh kitu we cenah. Doain suami teh. Ya, kuah diajarin doanya. Bunda kalau orang mau hatinya lembut, bunda doain pakai asma Allah Latif. Apa namanya? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebut namanya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebut namanya. Ya Allah, lembutkan hatinya. Jelas? Jadi doain suami itu yang jelas. Ya Allah, apal meureun ya Allah kumaha ieu teh. Saya teh lihat suami teh ya Allah ulek gitu. Ieu mah doa teh ya Allah tahu kan? Nya tahu kan ya Allah. Sok atuh untuk ulah kitu. Sebutin ya Allah, suami aku namanya Agus ya Allah. Misalnya ya. Ya Allah, lembutin hatinya ya Allah. Solehkan pribadinya, baikin akhlaknya, jaga dirinya, lembutin hatinya ya Allah. Kan engkau yang melembutkan hati ya Allah. Lembutin hati. Kalau nggak lembutnya, kumaha engkau ya Allah. Kan jadi liur ieu mah atuh doa teh. Apakah sabar ada batasnya? Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar itu juga tidak ada batasnya. Maka belajar sabar kalau kita mau bahagia. Dan yang terakhir T-nya, kalau kita mau bahagia, T-nya tawakal. Apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah. Bunda, dalam hidup tugas kita hanya usaha, betul? Hasil siapa yang menentukan? Jangan terlalu memaksa diri untuk menentukan hasil yang itu ranahnya Allah. Bunda mah ngadoa, bunda mah usaha. Betul? Ulah ikut campur dengan urusan Allah. Ya Allah, pokoknya mah kudu kitu. Cek Allah teh, ari kamu saha? Yang lebih tahu kita atau Allah? Yang lebih baik kita atau Allah? Yang paling sayang sama kita manusia atau Allah? Belajar berserah sama Allah. Ya Allah, hamba sudah doa, hamba sudah usaha, hasilnya serahin sama Allah. Tawakal itu bukan cicing, bukan. Sabar bukan diam, bukan. Ibu kata berak, cuker. Cicing.
Yo, ibu katabrak ya jeger berdarah geus kabeh kitu we cek sabar cenah lain sabar eta mah selebeo cicing wae. Sabar itu bukan diam, sabar itu mengendalikan diri agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah. Betul? Bunda nyeri hati bisa marah, bisa tidak? Tapi bunda tahu kalau dengan tidak marah Allah menyiapkan pahala yang besar buat kita. Betul? Bunda disakiti, mau balas nyakitin, boleh enggak? Bunda disakiti, mau ngebalas nyakitin, boleh tidak? Lebih baik balas apa memaafkan? Bunda tidak membalas bukan karena bunda nggak bisa balas, bunda maafin itu lebih baik. Bukan karena orang itu, tapi bunda tahu ini perintah siapa. Jadi bunda tuh level kesyukurannya, kesabarannya, ketawakalannya itu udah diserahin ke Allah. Bukankah itu yang dimiliki oleh para nabi? Nabi Adam ketika dipisahkan dengan Hawa dengan segala problemnya, apakah Nabi Adam menyalahkan Hawa? Henteu. Apakah Nabi Adam bilang sama Allah, ya Allah, ini gara-gara Hawa ya Allah? Henteu kitu teu. Teu nyalahkeun Allah, henteu. Teu nyalahkeun Hawa, henteu. Cek Hawa teh, nah Adam menyalahkan Abi. Da Abi mata ningali buah hayang. Abi minta ke Adam, Adam dikasih. Salah aku di mana? Cek Hawa teh. Jadi pabelit kan? Adam tidak menyalahkan Hawa. Adam tidak menyalahkan dirinya. Adam tidak menyalahkan Allah. Adam menyalahkan dirinya dengan sebuah doa yang dibacakan. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu ketika punya masalah nyalahin suami atau tidak? Jangan nyalahin suami. Ayah rumah tangga teh kieu teh gara-gara maneh. Buat apa? Udah sekarang mah suami kita istighfar introspeksi diri, betul? Sisa serahin ke Allah. Kita udah doa, udah ikhtiar. Ustaz gimana ya rumah tangga saya teh meni kayaknya udah nggak bisa diselamatin lagi ah. Kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah mentok. Kudu ka mana atuh aya teh? Ka Allah tuh. Kalau semua udah mentok, kemana larinya? Bunda teh bilang mentok karena jalannya bukan Allah. Bunda jalannya masih keneh manusia. Betul? Balikin semua ke Allah, tawakal sama Allah. Bunda punya anak, diuji dengan anak. Kumaha ieu teh anaknya? Anak saha ieu teh? Teuing atuh. Tanya ka anak saha ieu teh? Geus boga anak bunda ieu teh. Nya meuni asa kieu-kieu teh nya anak teh nguji saya teh meuni masyaallah. Kumaha ini teh? Bunda diajak ngomong ke bapaknya nggak nyambung, ke gurunya nggak nyambung, ke sekolahnya nggak ketemu. Kemana ngomongnya dong? Ya Allah, ini anak kan titipan darimu ya Allah. Kuatin hamba ya Allah buat jadi orang tua yang baik. Lebih tenang. Maka bunda gak akan banyak nuntut sama anak. Berapa banyak orang tua yang nuntut sama anak. Nah, mamah teh ngandung kamu, melahirkan kamu, capek ngurus kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Ya, saya emang gak nyuruh mamah begitu katanya. Hargai mamah nak, hargai. Cek budak seberapa hargana. Jadi pabelit. Udahlah kita mah. Ibu suami mau berubah, jangan banyak tuntut suami. Tuntun suami bunda untuk jadi makin baik. Setuju? Tawakal sama Allah. Cerita sama Allah, bilang sama Allah. Bunda kudu nyiapin waktu ya untuk berkholwat sama Allah. Kalau bisa waktunya di sepertiga malam terakhir. Belajar bangun di sepertiga malam, nangis. Kalau bunda mau minta sesuatu, minta di situ. Dalam hadits qudsi disebutkan Allah itu turun ke muka bumi di sepertiga malam terakhir. Allah mencari hambanya. Kalau ada hambanya yang sedang punya banyak dosa, dia minta ampun, Allah ampuni dosanya.
Kalau ada hambanya yang sedang punya masalah, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Kalau ada hambanya yang sedang punya hajat, Allah mudahkan hajatnya. Bunda belajar bangun. Maka dengan izin Allah ya, AA selalu ingetin bunda untuk jangan pernah rapuh dalam hidup gitu. Kita masih punya siapa? Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Karena kita masih punya Allah yang senantiasa sayang sama kita. Andaikan semua manusia mengecewakan kita, andaikan semua manusia membenci kita, jangan khawatir, kita masih punya Allah. Waktu lahir sendiri, kita pun nanti mati akan sendiri. Kenapa harus sibuk dengan penilaian manusia yang sementara itu? Sibuklah dengan membahagiakan hati saat bunda kembali ke Allah. 4T agar bunda bisa mendapatkan cara terbaik bahagia. T yang pertama apa? Tadzakur, banyak berzikir sama Allah. Yang kedua, tasyakur, belajar bersyukur dengan nikmat Allah. Yang ketiga, tasobur, belajar sabar dengan ujian Allah. Yang keempat, tawakal, belajar berserah diri sama Allah. Semua akan baik-baik saja kalau bunda menjalannya dengan kebaikan-kebaikan itu. Betul? Rumusnya mulai hari ini, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ulangi, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Hidup kita gak lama di dunia, sementara sebentar. Mudah-mudahan bunda panjang umur, sehat walafiat, istiqomah di jalan Allah, dan itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doa yang selalu kita tunggu dan kita terus bacakan. Namun sebelum itu, agar doa kita lebih cepat dikabulkan, siapkan infak terbaiknya. Dan insya Allah untuk infak kita kali ini semuanya akan digunakan untuk rumah dakwah dan Quran As-Sakinah. Mudah-mudahan apa yang bunda keluarkan hari ini menjadi pahala jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bundanya mungkin akan wafat, tapi pahalanya akan terus mengalir selama tempat itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Siapkan infak terbaik. Mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya, yang berinfak Allah kabulkan doanya, yang berinfak Allah angkat derajatnya, yang berinfak Allah gantikan dengan pahala terbaiknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah
dunillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. lebih keras Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. satu kali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. aliyil azim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, terimalah infak kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, gantikan dengan ganti yang lebih baik ya Allah. Semoga infak kami mengantarkan kami ke dalam surga dan menjadi amal jariah kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, meneteskan air mata, silahkan. Karena tetesan air mata saat berdoa tanda serius dia berdoa, dan Allah senang dengan air mata yang menetes saat dia berdoa karena takut dengan dosa dan meminta kepada Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Ya Allah ya Alim, duhai Allah yang Maha Tahu. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa beratnya ujian yang menghadapi kami. Ya Allah, Engkau tahu seberapa banyak masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau pun tahu sesulit apapun hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau sangat tahu setiap etapa musibah yang bertubi-tubi datang ke hidup kami. Allah, kami mohon ya Allah, lapangkan hati kami agar kami bisa ridho dengan semua takdir-Mu. Ya Allah, lapangkan hati kami agar kami tetap bersyukur dengan semua takdir yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, mampukan kami bersabar atas semua ujian yang menimpa kami. Allah,
Jangan tinggalkan kami. Temani kami setiap saat, setiap waktu. Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jika hari ini ada masalah yang datang kepada kami, itu disebabkan karena dosa maksiat kami. Allah, Engkau tahu banyaknya dosa kami, sangat banyak, sangat banyak. Ya Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami, buruk ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami, hina ya Allah. Tapi Engkau tutup aib-aib kami. Ya Allah, ampuni kami jika pernah melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika jarang baca Al-Quran. Ya Allah, maafkan kami jika dulu sering aurat kami terlihat. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika tubuh ini berlumur dosa. Mata sering melihat yang haram, istighfar. Lisan sering berbohong, istighfar. Ingkar janji, istighfar. Fitnah, sumpah serapah, ghibah, istighfar. Ya Allah, maafkan lisan ini sering berbohong. Ya Allah, maafkan lisan ini sering membicarakan aib orang lain. Jangan sampai ketika nanti hari kiamat mulut kami penuh dengan bangkai saudara kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk harta yang haram. Istighfar. Pernah menipu orang lain, pernah menzolimi orang lain. Istighfar. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Ya Allah, ampuni kaki kami jika dulu kami sering melangkah ke tempat maksiat. Istighfar. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa kami. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kami datang ke majelis ini. Terima kasih ya Allah, Engkau lembutkan hati kami datang ke masjid. Ya Allah, terima kasih. Tutup aib-aib kami ya Allah. Hapuskan dosa kami, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Istighfar. Bunda, Teteh, kita doakan orang tua kita masing-masing. Dosa apa yang pernah kita berbuat kepada ayah ibu kita? Istighfar. Ibu, mama, hadirkan wajahnya. Lihat wajah mama, lihat wajah ibu. Dekatkan wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menggores luka di hati ibu kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sayangi mama kami, sayangi ibu kami. Ya Allah, maafkan ibu kami jika ilmunya masih kurang, karena selama mudanya sibuk mengurus kami. Ya Allah, maafkan ibu kami jika ibadahnya kurang, karena waktunya habis mengurus kami.
Ayah, bapak, hadirkan wajah bapak kita. Lihat wajahnya. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami, pernah membenci ayah kami, pernah marah kepada ayah kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Rumah tangga, ibu, suami, hadirkan wajah suami ibu. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Istighfar. Maafkan sikap kami kepada suami yang kadang-kadang kami merasa pintar, kadang-kadang melawan suami, kadang-kadang merendahkan suami. Istighfar. Anak-anak, ibu Teteh, hadirkan wajah anaknya. Lihat wajah. Ya Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebut nama anak-anak kita. Ya Allah, anak kami yang bernama, sebut namanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua soleh dan soleha. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jika dia masih hidup, perbaiki akhlaknya. Jika ada pasangan kami yang telah wafat, titip salam rindu kami di alam kubur ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Ya Allah, mampukan kami membahagiakan orang tua kami ya Allah. Bunda, Teteh, sayang, silakan sekarang berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing. Yang sedang diuji, sedang punya hajat, ayo bilang sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah. Bilang ya Allah. Sampaikan sama Allah. Ya Allah, Engkau maha mendengar, dengarkan doa kami. Ya Allah, ya Basir, Engkau maha melihat. Ya Allah, lihat kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ayo sampaikan sama Allah apa yang jadi hajat kita. Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Bahagiakan hidup kami di dunia, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Allah, istiqomahkan kami sampai husnul khotimah ya Allah. Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bersalaman, berpelukan, kiri dan kanannya saling menguatkan.